Hey yo, welcome in. Oke, minggu lalu kita bahas film yang bikin orang ributin satu pertanyaan. Siapa yang pantas dihakimi dan siapa yang berhak jadi hakimnya? Sekarang ada film yang justru nanya sesuatu yang lebih personal, lebih nusuk. Soal iman, dosa, dan kemunafikan orang-orang yang harusnya paling kita percaya. Judulnya, Tuhan izinkan aku berdosa. Salah satu film Indonesia paling berani beberapa tahun terakhir sampai masuk daftar film terbaik versi CNN Indonesia. Sebelum lanjut, gua kasih tahu dari awal, video ini wajib lu tonton sampai habis. Bukan cuma soal spoiler, tapi karena kalau lu cuma nonton setengah, lu bakal salah nangkep pesan filmnya atau malah salah nangkep pendapat gue di bagian akhir. Ini bukan video buat ditonton sambil lalu. Ini narasi layar. Kalau lu baru pertama kali nonton, gue emang rutin bahas film-film yang punya lapisan makna lebih dalam dari sekadar hiburan. Subscribe kalau lu suka konten reflektif kayak gini. Dan thank you banget buat Kak Habibal Asad yang udah mampir dan ngerekomendasiin film ini. Jujur ini gue juga baru nonton dan wow, filmnya bagus. Kalau secara alur, film ini tuh pakai alur campuran alias ada masa lalu dan masa sekarang yang dicampur. Tokoh utamanya namanya Kiran, mahasiswi cerdas dari keluarga sederhana. Ayahnya pensiunan yang sakit-sakitan, ibunya ibu rumah tangga biasa. Kiran ini tipe yang taat banget beragama. Dia aktif di kelompok kajian Al-Quran di kampusnya dan hidupnya dijalanin dengan penuh dedikasi buat berbuat baik dan berdakwah. Suatu hari, Kiran bergabung dengan sebuah kelompok keagamaan yang awalnya kelihatan membawa perubahan positif buat dia, bikin dia ngerasa jadi pribadi yang lebih baik. Tapi lama-kelamaan, kelompok ini ternyata punya paham garis keras, bahkan mulai mendoktrin anggotanya buat melakukan tindakan ekstrim atas nama agama. Di titik inilah ceritanya mulai berat, dan ini bagian paling panjang karena banyak tokoh yang perlu kita bahas satu-satu. Soalnya masing-masing dari mereka ninggalin luka yang beda ke Kiran, dan masing-masing juga akhirnya kelihatan belangnya sendiri. Yang pertama ada Ustadz Abu Darda, pemimpin kelompok pengajian yang selama ini jadi panutan Kiran. Ternyata menghubungi Kiran buat dinikahi, padahal dia udah punya 2 istri. Sosok yang selama ini tampil sebagai representasi kesalehan ternyata menyembunyikan kenyataan itu di baliknya sendiri. Karena menolak dan dianggap kritis, Kiran malah dituduh menyebarkan fitnah soal Ustadz, sampai diteror dan diancam oleh jamaahnya sendiri. Yang kedua ada Darul, salah satu jemaah yang tadinya berdiri di pihak Kiran dan melindunginya saat dia dikejar-kejar. Akhirnya ninggalin Kiran begitu aja. Dia lebih milih ngejar posisi ketua organisasi mahasiswa kampus dan takut hubungannya sama Kiran bakal ngerusak citranya di depan publik. Sosok yang tadinya kelihatan paling lurus, justru yang paling gampang ninggalin Kiran demi kepentingan pribadi. Yang ketiga ada Pak Tomo, sosok yang tadinya membantu Kiran secara finansial, ternyata menjadikan Kiran sebagai simpanan sekaligus alat bisnis pribadinya. Bahkan di lingkungan yang seharusnya paling aman, kampus, Kiran justru dilecehkan oleh dosen pembimbingnya sendiri dan oleh teman kuliah yang selama ini dikenal taat beragama di kampus. Satu persatu orang-orang yang tampil paling saleh di depan umum ini justru yang menyimpan kemunafikan paling dalam. Dan film ini dengan sengaja nunjukinnya begitu, bukan cuma satu orang jahat, tapi polanya berulang dan banyak sosok yang berbeda. Dikhianati berkali-kali oleh orang-orang yang dia hormati, Kiran akhirnya sampai di titik jenuh dan kecewa yang luar biasa dalam. Dia mulai mempertanyakan kemunafikan di sekitarnya. Orang-orang yang tampil saleh di depan umum, tapi diam-diam melakukan hal-hal yang jauh dari nilai yang mereka ajarkan sendiri. Sebagai bentuk protes atas kemunafikan itu, Kiran mengambil keputusan hidup yang ekstrim dan penuh kontroversi. Dia memilih jalan hidup yang jadi kebalikan total dari citra dirinya yang dulu, sampai akhirnya melayani klien-klien penting termasuk dari kalangan partai politik yang selama ini menjual ayat-ayat agama sebagai materi kampanye mereka. Ironisnya, orang-orang yang selama ini paling lantang bicara soal moralitas di depan publik justru yang paling sering ada di balik pintu tertutup bersama Kiran. Bukan karena dia berhenti percaya sama Tuhan ya, tapi lebih ke sebagai caranya sendiri buat berbicara ke Tuhan tentang kemunafikan orang-orang di sekitarnya. Oke, sebelum masuk ke pendapat pribadi gua, biar berimbang, ini beberapa catatan dari media dan kritikus soal film ini. Biar lu tahu juga, bukan cuma pendapat gue sendirian gitu. Yang pertama ada Tempo.co, muji akting emosional Agni Haku, terutama di adegan krusial di gunung yang menurut mereka kuat banget. Yang kedua ada Konde.co,
ngasih apresiasi soal keberanian film ini ngangkat isu patriarki, termasuk visualisasi poster Marsinah dan Wiji Tukul di beberapa adegan. Tapi di sisi lain mereka kritik eksekusi endingnya yang kesannya tanggung dan penggambaran karakter Ibu Kiran yang menurut mereka asal tempel aja, kurang dieksplor. Yang ketiga ada kincir.com, bilang pembangunan konflik batin tokoh utama di babak pertama dan kedua tergarap solid, tapi mereka juga nyoroti penurunan kualitas alur cerita di babak ketiga alias klimaksnya. Kemudian ada ibtimes.id ngasih pujian soal keberanian film ini nunjukin bahwa radikalisme dan manipulasi doktrin agama secara jujur. Dan ada juga beberapa kritikus di YouTube yang muji keberanian film ini ngangkat tema hubungan manusia dengan Tuhan yang selama ini dianggap tabu buat dibahas terbuka. Tapi mereka juga nyebut narasi di paruh akhir filmnya kesannya terburu-buru, kayak ada semacam sensor mandiri yang bikin beberapa hal jadi kurang tuntas. Jadi kalau kita rangkum, mayoritas kritikus sepakat soal kekuatan film ini di bagian awal ya dan pertengahan, terutama soal keberanian tema dan acting. Tapi cukup banyak juga yang merasa bagian akhirnya kurang maksimal di eksekusi. Nah, dari semua catatan itu, pendapat pribadi gue sendiri soal pesan yang disampaikan filmnya ya, ini penting banget. Pertama, soal apa yang dialami Kiran, pelecehan, pengkhianatan, kemunafikan. Itu menurut gue itu murni urusan manusia dengan manusia, dan itu nggak ada kaitannya sama ajaran agama itu sendiri. Karena balik lagi ya, semua agama itu ngajarin kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat jahat mengatasnamakan agama, itu bukan salah agamanya, itu salah manusianya yang menyalahgunakan simbol agama buat kepentingan atau nafsu pribadi. Yang kedua, coba kita pikirkan soal dunia yang kita tinggalin ini. Dunia ini disebut fana, yang artinya sesuatu yang rusak, sementara dan gak abadi. Nah, kalau misalnya dunia ini isinya cuma kebaikan doang, coba pikir, kata fana itu sendiri sebenarnya dari mana asalnya? Justru karena dunia ini emang dirancang enggak sempurna, ada kebaikan, ada kejahatan, makanya dia layak disebut fana. Jadi ketika kita ketemu kekecewaan kayak yang dialami Kiran, itu bukan berarti Tuhan nggak ada atau nggak adil. Itu justru bagian dari sifat dasar dunia ini sendiri. Yang ketiga, ini yang menurut gue penting buat direnungin siapapun yang pernah dikhianati kayak Kiran. Kalau kamu kecewa sama manusia dan kamu percaya adanya Tuhan, maka sebenarnya itu adalah cara Tuhan nunjukin ke kamu bahwa orang itu memang gak layak buat terus ada dalam hidup kamu. Yang keempat, ada satu prinsip yang selalu gue pegang. Tuhan itu ngasih apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kadang yang kelihatan kayak kehilangan atau kekecewaan, sebenarnya itu adalah bentuk lain dari dijaga. Yang kelima, dan ini penutup yang paling penting, jangan pernah nantang Tuhan ya. Kalau kamu ngerasa di sekeliling kamu udah gak ada lagi orang baik, jangan nyalahin keadaan, jangan nyalahin Tuhan. Jadilah salah satu dari orang baik itu sendiri. Karena keluhan sebesar apapun soal dunia yang penuh kemunafikan gak akan berubah apa-apa kalau kita sendiri gak mau jadi bagian dari solusinya. Menurut gue itu yang bikin cerita Kiran ini nyesek tapi juga penting. Bukan buat ngebenerin pilihan hidupnya ya, tapi buat ngingetin kita semua, kekecewaan sama manusia itu wajar, tapi jangan sampai bikin kita lupa bahwa kebaikan itu tetap pilihan yang selalu ada di tangan kita sendiri, oke? Dan itu dia cerita dan renungan dari Tuhan, izinkan aku berdosa. Film berat, tapi menurut gua penting buat ditonton dan direnungin. Bukan cuma soal Kiran, tapi soal kita semua. Kalau lu punya pengalaman serupa atau punya pandangan lain soal filmnya, tulis di kolom komentar ya. Tapi tolong tetap jaga diskusinya, saling menghormati ya, mengingat topiknya sensitif. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di narasi layar. Bye-bye.